SMP Anur Bululawang Malang merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadha Bululawang Malang. SMP ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1992 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Dengan luas bangunan kurang lebih 9.000 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi, SMP ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. SMP yang beralamatkan di Jalan Raya Bululawang RT 10 RW 6 ini memiliki lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Oke, sudah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ujiannya hari ini? Alhamdulillah. Di sini kita bertemu lagi dalam bimbingan konseling, yaitu temanya tentang perencanaan karir di masa depan. Ya, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian semua mendapatkan manfaat dari bimbingan hari ini. Oke, Bapak mohon untuk ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana waftah qulubana futuhal arifin an-nabla. Alhamdulillah anak-anakku semua, yaitu materinya hari ini yaitu tentang perencanaan karir di masa depan. Sebelumnya kira-kira ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Ya, perencanaan karir itu adalah kita menyusun strategi untuk mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Jadi begitu. Oke, sebelum kita memasuki acara inti, ya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, untuk yang bertugas silahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua, ya. Oke, silakan maju ke depan. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, anak-anakku, SMP Anur Bisa, sekali lagi SMP Anur. bisa. Keren sekali, tepuk tangan. Untuk tujuan materi kali ini atau bimbingan kali ini, yang pertama yaitu agar kalian mampu merencanakan karir sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami pentingnya perencanaan karir. Nah, kemudian yang ketiga, agar kalian mampu memilih sekolah lanjutan berdasarkan karir yang kalian inginkan. Ya, dari hasil pedoman wawancara yang sudah Bapak saya sampaikan, ya banyak di sini kira-kira yang masih bimbang mau lanjutkan ke sekolah mana? Nah, itulah karena kita perlunya perencanaan karir untuk ke depan agar kita lebih mudah nanti untuk memilih sekolah lanjutannya. Oke, untuk sebelum memasuki acara inti, ya nanti untuk waktu kita sepakati mulai dari awal sampai akhir yaitu 45 menit. Jadi Bapak harap kalian semua bisa mengikuti bimbingan kali ini dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk acara inti, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video
Nanti videonya silahkan kalian simak dengan sebaik-baiknya dan silahkan catat poin-poin penting dari video career planning tutorial ya. Sering kita mendengar kata karir dan pekerjaan, tapi apakah kamu sudah tahu artinya? Karir adalah rangkaian pengalaman kerja seseorang pada bidang tertentu. Karir identik dengan aktivitas profesional tidak berbatas waktu atau sepanjang hayat dan jabatan. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setelah kita tahu arti dari karir dan pekerjaan, mari kita cari tahu tentang perencanaan karir agar kamu bisa merencanakan masa depan mulai sekarang. Perencanaan karir adalah langkah-langkah untuk menyusun strategi dalam mewujudkan cita-cita menjadi karir di masa depan. Yang kedua, yaitu informasi studi lanjut. Studi lanjut merupakan kelanjutan pendidikan yang dibentuk oleh setiap orang. Jadi, saya pendidikan dasar menuju pendidikan yang tinggi. Contohnya adalah saat ini dia sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama, maka lanjutan pendidikannya adalah sekolah menengah atas. Tidak hanya bisa melanjutkan di SMA, namun juga bisa melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah kejuruan. SMA dan SMK merupakan sekolah lanjutan yang setara, namun memiliki beberapa perbedaan. SMA memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa masuk ke dunia perguruan tinggi, sedangkan SMK mempersiapkan siswa untuk siap masuk ke dunia kerja. Saat ini, SMK memiliki 156 jurusan dengan 9 bidang studi, sedangkan SMA hanya memiliki 3 jurusan, yaitu peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu sosial, peminatan bahasa dan budaya. Umumnya SMA SMK ditempuh selama 3 tahun, tapi ada juga yang bisa ditempuh selama 2 tahun dan 4 tahun. Hal ini dikarenakan sistem kurikulum yang dilalui di sekolah berbeda. Terkait kekurangan diri untuk saat berbicara, kami dapat mengikuti beberapa ekstrakurikuler dan mengajarkan keterampilan berkomunikasi seperti ini. Nah, itu tadi beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk merencanakan karir di sekolah kamu. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat melakukan diskusi atau konsultasi dengan konselor sekolah kamu masing-masing. Semoga informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam positif yang sangat penting. Oke, gimana anak-anakku setelah menonton video tadi? Gimana? Sudah mengetahui kira-kira sudah punya pandangan tentang perencanaan karir? Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya yaitu silakan diisi LKPD yang sudah saya Bapak bagikan tadi. Silakan diisi sesuai dengan apa yang menjadi perasaan kalian. Nanti waktunya 10 menit cukup ya? Ya, setelah mengerjakan nanti ada beberapa orang yang Bapak tunjuk untuk mempresentasikan ke depan. Oke, silakan bisa mulai mengerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan boleh ditanyakan. Apa tuh? Tidak bawa pulsa. Tidak apa-apa bilang.
Baik, anak-anakku sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Oh iya, sudah. Oke, jadi Bapak ingin coba kira-kira angkat tangan siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil LKPD kalian. Ayo, yang berani angkat tangan. Siapa? Oh iya, silakan Mbak Putri maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, langsung dibacakan saja. Untuk yang pertama, kata yang pertama, dalam merencanakan karir saya sudah berikan langsung saya. Alasan saya mengapa saya sudah memilih karir itu sejak awal, itu ya tidak kenal. Alasan lain, ya karena saya itu melihat semakin tinggi dunia kita hadapi, atau semakin besar suara yang kita harapkan, itu pasti kita bakal bertemu dengan banyak orang yang membuat kita kayak bergaul dan berkawan. Kalau cuma kita itu emang gak punya pendirian dari hidup ya, kita gak punya kayak terhadap apa yang kita ini nanti, itu kita bakal timbul di luar misalnya kayak gini. Saya itu sebenarnya untuk bidang sepatu, tapi gara-gara itu kan nggak pernah pakai ini ya. Saya itu kalau teman saya bidang IPS. Kalau saya sudah masuk ke bidang IPS kan sebenarnya saya itu nggak boleh bidang IPS. Saya itu mau sebenarnya bidang IPS. Dan bidang IPS nanti saya ada membangun bidang IPS yang juga kira-kira saya nggak punya niat untuk itu. Mendingan saya masuk ke IPA dengan apa ya minat bakat yang kita punya kan. Terus andai kita nggak unggul di dalam satu sama aja nantinya kita buang waktu ada yang berbuat. Maka itu kita itu harus punya tujuan supaya itu bisa punya keunggulan yang biasa dari kita. Ya, sudah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Ya. Oke, silakan duduk. Ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan Mbak Putri? Kalau tidak ada, coba siapa lagi? Ayo yang berani mempresentasikan hasilnya. Atau Bapak akan saya tunjuk? Bapak saya tunjuk? Ya, silakan Mbak Bella. Saya di sini akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Saya sudah merencanakan karir saya, karena kita itu harus merencanakan karir dari kita kecil. Kenapa? Karena kita itu sebagai siswi, kita itu menjadi penerus bangsa nantinya. Ketika kita bingung, mau mana ya, kita bingung mana ya, jadi kita sudah punya arahan gitu loh. Kalau kita sudah mempunyai sudah merencanakan karir, jadinya kita itu kayak sudah punya arahan, kita mau kemana, kita mau di sini kita akan jadi apa, kita mau ngapain, kita itu sudah punya arahan. Selanjutnya, ya. Karir apa yang akan saya dapat di masa yang akan datang? Saya ingin menjadi wanita sukses. Dengan apa? Dengan saya menjadi apoteker yang punya beberapa apotek di Indonesia. Pengusaha apotek berarti ya? Oh ya, keren sekali. Amin ya, silakan. Sudah terus, yang bawa sendiri? Ya. Yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya, kelebihan saya itu mudah mengingat sesuatu. Saya juga mudah berinteraksi atau ya ini bersosialisasi bersama teman-teman. Saya juga menguasai bahasa Arab. Namun yang menjadi kelemahan saya tidak bisa berbahasa Inggris. Belum bisa. Belum, bukan tidak bisa, ya belum bisa. Namun dengan saya tidak bisa bahasa Inggris, itu tidak menjadi saya putus asa. Saya akan terus belajar, mempelajari bahasa Inggris, dan agar saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar seperti anak-anak yang lainnya. Ya, bagus. Ya, selanjutnya. Setelah saya nonton video, terus saya akan menuliskan sekolah lanjutan saya. Saya Kemana? akan sekolah lanjut ke SMA. Ya, tadi kan apa? Cita-citanya apa? Karirnya yang diinginkan? Apoteker. Berarti masuk SMA. Ya, bener ya? Di SMA ngambil jurusan apa kira-kira? Ambil jurusan Miang. Nggih, bener sekali. Nggih, tepuk tangan untuk Mbak Bella. Nah.
Oke, Bapak harap cukup 2 saja. Mungkin ada yang lain? Oh ya, silakan Mbak Adipa. Ya, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan karir. Saudara kan merencanakan karir sudah, walaupun memang tidak terlalu rinci, karena sejak muda kita harus berpikir seperti apa nanti kita jadinya di masa depan. Dan toh setiap orang juga memiliki beberapa pandangan mereka masing-masing, dan dengan itu kita bisa merencanakan seenggaknya dasar dari pekerjaan karir kita di masa depan. Dan setiap orang harus memiliki prinsip, dan hanya orang-orang yang merencanakan karir yang mungkin memiliki prinsip, karena mereka tidak punya pendidikan. Orang-orang yang tidak merencanakan karir, mereka tidak punya pendidikan, jadi mereka hanya akan mengikuti apa yang pendapat orang lain. Ya, intinya kalau kita belum merencanakan karir, nanti kita kedepannya akan kebingungan, bener nggak? Contoh, seandainya Saman nggak punya bayangan nanti ke depan seperti apa. Saman mau masuk SMA lah, bingung kan? Mau SMA, SMK, ambil jurusan apa, kan Saman akan bingung ya. Silakan dilanjutkan. Dan karir apa yang saya ingin capai di masa depan sesuai dengan selama ini minat dan bakat saya kemana. Saya ingin menjadi seorang desainer grafis. Desain grafis komputer. Apa desain grafis baju? Desain grafis komputer. Wow, desain grafis komputer ya. Ini karir yang agak mahal ini, desain grafis. Ya, silakan dilanjutkan. Kelebihan saya menyimpulkan bahwa saya adalah orang yang meminati hal dalam bidang desain dan memiliki beberapa bakat yang mungkin dia sejalur dengan minat saya. Jadi searah. Dan saya juga pintar berbicara di depan publik, dan saya juga orang yang alhamdulillah bisa lancar dalam berbicara bahasa Inggris. Dan untuk kelemahan saya menunjukkan bahwa saya adalah orang yang susah untuk mengatur emosi dan juga kurang fokus. Dan saya orang yang mungkin gampang sakit. Oke, sudah itu aja. Selanjutnya, kira-kira setelah SMP mau meneruskan kemana? Saya mau melanjutkan di SMA Anur. SMA Anur, mengambil jurusan ilmu sosial ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Adipa ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi itu anak-anakku ya, kenapa kita perlu pentingnya dalam merencanakan karir agar kita tidak kebingungan nanti. Caranya Saman kemarin di pedoman wawancara ya kan, banyak yang masih bingung, saya mau kemana ya kan. Nah, kalau seandainya Saman punya bayangan perencanaan karir, nah nanti Saman akan mudah menentukan studi lanjut sesuai karir yang kalian inginkan. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu kita sudah memasuki tahap penutup karena ini juga sudah sore juga. Karena tadi kesepakatannya berapa menit? 45. Oh ya, 45 menit ya. Boleh lebih mungkin? Boleh. Oh, boleh. Alhamdulillah ya. Oke, untuk tahap penutup saya ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Ayo, siapa kira-kira yang berani menyimpulkan materi hari ini? Angkat tangan. Oh iya, silakan Mbak Alisa maju ke depan. Ya, silakan. Menurut saya dari penjelasan video tentang karir planning itu kita bisa memahami begitu pentingnya kita merencanakan karir untuk masa depan kita. Bahkan perencanaan karir itu kita bisa mulai sejak SMP, sehingga kita bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk kita tempuh dalam mencapai tujuan karir kita yang diharapkan masa depan. Terutama dalam hal pemilihan sekolah lanjutan ataupun jurusan yang akan kita ambil ke depannya. Dalam perencanaan karir, sebenarnya yang ditekankan itu bukan hanya pada apa yang kita akan peroleh, namun persiapan-persiapan apa yang akan kita lakukan. Salah satu persiapan yang sangat penting adalah memilih pendidikan dan keterampilan yang akan kita kembangkan. Di antara langkah-langkah perencanaan karir yaitu 1. Mengenali diri melalui bakat dan minat yang kita punya, gaya belajar, dan mengenali kelebihan dan kelemahan diri melalui kondisi fisik dan non fisik. Yang nomor 2 yaitu informasi mengenai studi lanjut. Kita bisa memilih antara SMA dan SMK. Perbedaannya yaitu jika SMA
mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Kalau SMK itu mempersiapkan untuk dunia kerja. Yang nomor 3 yaitu tahap penawaran realistis. Berencana kerja itu merencanakan karir sesuai bakat dan minat yang kita pilih. Sekian dari kesimpulan saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Halisa. Ya, silakan duduk kembali, Mbak. Oke, dari kira-kira menurut kesimpulan Mbak Halisa tadi, seandainya Saman meneruskan ke SMK ya. Kalau SMA kan sudah jelas, Saman bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, benar apa tidak? Kalau SMK, kira-kira Saman bisa nggak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi? Bisa. Cuma contoh, kalau di SMK Saman, seandainya Saman punya cita-cita menjadi seorang chef, berarti kita masuk SMK biasanya ambil jurusan apa? Ya, tata boga. Nanti kita bisa melanjutkan kuliah dengan jurusan ya bisa tata boga, bisa perhotelan. Nah, di situ kan juga banyak. Bisa ada yang namanya jurusan apa itu ya? Kayak restoran gitu ada kayaknya. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya untuk bimbingan sore hari ini? Oh ya, silakan, Pak. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan disampaikan. Pesan setelah belajar ini, saya jadi mengetahui tentang beberapa langkah-langkah untuk mengajar karya sertifikat. Saya jadi mengetahui bahwa ternyata untuk mempersiapkan karir itu butuh persiapan yang lebih matang banget, seperti mengajar sendiri, kemudian memikirkan studi lanjut yang sesuai minat dan bakat dan sebagainya. Kemudian pesan dari saya, mungkin di kedepannya lebih baik lagi akan ada tes bakat dan minat. Oh iya, tes bakat dan minat. Potensi dari masing-masing diri kita, atau mungkin lebih ada pengarahan lebih spesifik lagi agar kita mengetahui tentang career plan. Sudah, itu aja. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Ani Mulia. Jadi pesannya tadi ingin kelas 9 ini ada yang namanya tes bakat dan sebelumnya belum pernah ada? Oh ya, nanti Bapak akan mengusulkan ke bagian BK supaya ada tes bakat dan minat. Apalagi sebentar lagi kan sampean sudah SMA. Oke, semoga semuanya lulus dengan nilai yang maksimal. Amin. Oke, untuk terakhir karena waktunya sudah habis, silahkan Bapak ingin ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum acara hari ini Bapak tutup. Ya, silakan ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma 'allamtana fardhu ilaina inna adatina. Oke, sekian dulu bimbingan dari Bapak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, SMP Anur bisa. SMP Anur bisa. SMP Anur bisa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, sama-sama semuanya. Oke, untuk LKPD-nya silakan nanti dikumpulkan ke depan berdasarkan dan juga apa tadi itu? Angket ya. Angket silakan diisi, nanti silakan dikumpulkan ke depan.